Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mentadaburi dan mendalami kalam-kalam ilahi. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan surat Al-A'la. Sekarang kita akan bahas surat At-Tariq. Surat At-Tariq, surat yang diturunkan di Mekah. Kalau menurut riwayat ini surat yang ke-36 yang Nabi terima di Mekah. Jumlah ayatnya ada 17 ayat. Surat ini lazimnya surat-surat Makkiyah bicara tentang iman terhadap hari berbangkit, hari kiamat, hisab, dan balasan, dan mengingatkan tentang penciptaan manusia dari tidak ada, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengembalikan manusia dari tidak ada menjadi ada. Surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bintang gemintang yang ada di malam hari. Itu ayat 1 sampai ayat 4. Allah bersumpah dengan langit dan bintang untuk menegaskan bahwa setiap manusia dijaga oleh malaikat. Yang kedua, ayat ke-5 sampai ayat ke-8, dalil akan kepastian hari berbangkit dan kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan manusia setelah mati. Itu ayat 5 sampai ayat 8. Kemudian ayat ke-9 sampai ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat itu adalah hari semua yang tersembunyi akan dibuka. Semua rahasia-rahasia akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang rahasia-rahasia dunia, nanti di akhirat tidak ada lagi rahasia-rahasia, semuanya dibuka. Hari ini bolehlah kita rahasia-rahasia,
Tapi nanti di akhirat dibuka. Kita aja di dunia yang jadi awalnya rahasia bisa jadi rahasia umum. Namanya rahasia. Tapi ini ya, rahasia ya. Lama-lama rahasia umum. Bukan lagi rahasia namanya. Jangankan di akhirat, di dunianya sudah terbuka rahasianya. Apalagi nanti di akhirat. Yang ke-11 sampai ke-17, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bumi atas kebenaran Al-Qur'an. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu memisahkan antara hak dan batil. Nah, itu ayat 11 sampai 17. Ya. Nah, ini biasanya sumpah Allah itu di awal saja. Tapi ini sumpahnya di awal dan menjelang akhir. Misalnya kan, misalnya wal asri di awal aja, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai 7. Begitu selesai sumpahnya sampai akhir nggak ada lagi sumpah. Ini ada lagi, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada. Nah, ayat yang ke-11. Baik. Mengenai keutamaan surat ini, dari An-Nasa'i, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Mu'adz bin Jabal sholat maghrib. Kemudian dia membaca surat Al-Baqarah dan An-Nisa. Salat maghrib, bacaannya apa? Al-Baqarah dan An-Nisa. Hah? Faqala Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mu'adz ini kan dilapor sama jemaah. Lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'adz tadi salat maghribnya baca dalam 3 rakaat Al-Baqarah sama An-Nisa. Bukan main. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, An-Nisa banyak nih kan. Nah, gitu. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz. Apa engkau ini buat fitnah wahai Mu'adz? Ya kan? Ma yakfika an taqra'a was-sama'i wat-tariq wasyamsi wadduhaha wa nahwaha. Cukuplah kamu baca di maghrib itu was-sama'i wat-tariq wasyamsi wadduhaha. Cukup. Jangan baca Al-Baqarah. Nah, Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baca, Bu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Demi langit. Demi langit dan demi Tariq.
Jadi di ayat pertama itu at-tariqnya nggak dijelaskan apa maknanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan dengan tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu tariq? Jadi ibu sekalian, kalau nanti ibu baca Al-Quran ada bahasa atau lafaz wa ma adraka, itu sesuatu yang disebutkan setelah wa ma adraka itu sesuatu yang besar. Yang besar. Al-qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Besar. Al-haqqah, mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Jadi apa yang disebutkan setelah wa ma adraka itu sesuatu yang besar. Untuk memberikan keagungan dan kebesaran terhadap at-tariq. Apa itu tariq? An-najmus saqib. Baca ayat yang ketiga, Bu. Yaitu bintang yang bersinar tajam. Bintang yang bersinar tajam pada malam hari tentunya. Allah bersumpah kalau langit, Allah bersumpah misalnya was-sama'i dzatir raja', sudah ada di bawah nanti ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di sini antara langit dengan bintang. Biasanya langit itu sendiri aja. Misalnya was-sama'i wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha. Dan langit dan apa-apa yang Allah bangun. Di antara yang Allah bangun itu adalah at-tariq. Allah berikan hiasan-hiasan langit. Namanya tariq. Tariq itu artinya bintang. Bintang yang gemerlap pada malam hari. Jadi ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana posisi atau peran bintang pada malam hari. Ketika malam hari datang, gelap gulita. Yang nampak di malam hari apa? Bintang. Kenapa? Bulan. Bulan itu apakah setiap malam dia nampak? Setiap malam. Kalau bintang, ya, kalau bintang, Sekarang jarang kita dapat. Kadang-kadang ada. Jarang, nanti kalau tempat gelap-gelap, kampung-kampung gelap sering nampak. sering nampak. Nah, bintang yang gemerlap sinarnya itu namanya tariq. Nah, yang namanya tariq.
Ada apa dengan bintang? Ada apa dengan bintang? Atau apa fungsi bintang bagi manusia? Kira-kira kalau tanpa bintang, hidup ini tanpa bintang gimana? Kalau hidup tanpa matahari kita udah bahas kemarin. Hidup tanpa bulan. Nah, sekarang kira-kira hidup tanpa bintang atau malam tanpa bintang. Kira-kira gimana? Oke. Atau apa fungsi bintang untuk kita? Menghias langit. Ayatnya apa, Bu? Nah, buka surat Al-Muluk. Kenapa? Oh, hidup tanpa cinta ibarat malam tanpa bintang. Masya Allah. Gitu ya. Baru dengar saya nih. Nih, ibu-ibu udah pengalaman nih. Perlu belajar kita dengan ibu-ibu nih. Al-Muluk ayat 5. Ayat 5. Baca. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Nah, sungguh kami telah hiasi langit yang dekat. Langit yang dekat dengan bintang gemintang. Yang kita bisa lihat dengan mata telanjang ini, itu namanya langit yang dekat. Berarti ada langit yang jauh. Langit yang dekat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hiasan-hiasan, namanya bintang. Ibarat kita plafon ini kan ada lampu-lampunya. Langit itu ibarat plafon dalam rumah, ada banyak lampunya. Jadi fungsi daripada bintang itu adalah sebagai lentera alam semesta. Nah, itu nanti ada yang ketiga nanti. Lanjut, Bu. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Dan kami jadikan bintang gemintang itu alat pelontar setan. Setan itu ketika dia berupaya untuk mendekati pintu langit, maka dia akan dilempar dengan bintang gemintang. Dulu setan itu di masa Nabi Sulaiman atau sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka punya tempat-tempat duduk di langit untuk mendengar berita langit. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tempat-tempat duduk itu ditutup. Tidak boleh lagi mereka duduk-duduk di pintu langit. Ada tempat nongkrongnya. Ibu, ini Al-Quran yang bilang, Bu. Bukan kita yang bilang. Ini Al-Quran yang cerita. Coba Ibu buka surat Al-Jin. Kita lihat surat Jin. Surat 72. Ayat 8 dan 9. Baca. Biar tahu kita betul nggak ada tempat duduk mereka. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan Kami dapatinya langit itu penuh dengan penjagaan
yang kuat dan panah-panah api. panah-panah api. Panah-panah api itu adalah bintang gemintang. Lanjut. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu Nah, untuk mencuri dengar berita-beritanya. betul kan? Ya. Bahwasanya kami dulu duduk-duduk di sini untuk mendengar berita langit. Berita yang ada di langit itu, dengan mereka duduk, mereka bisa dengar apa yang menjadi rahasia pembicaraan penduduk langit. Jadi dulu itu mereka bebas untuk duduk-duduk di pintu-pintu langit. Dan mereka mendengar bahasa dan pembicaraan penduduk langit. Malaikat. Mana ada manusia, Bu? Malaikat. Penduduk langit itu adalah malaikat. Nggak ada lain. Nah, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, nah, baca ayat ke-9. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Ya. Tapi sekarang Siapa yang mencoba mencuri dengar berita-berita itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang menimpa pasti dia akan mendapati panah-panah api yang membakarnya. Dipanah sama malaikat. Alat lontarnya apa? Bintang gemintang. Yang melemparnya adalah malaikat. Yang dilempar siapa? Jin. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tempat-tempat duduk itu tidak dibolehkan lagi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengakses berita-berita langit. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, dari mulai Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa boleh. Gitu. Ya. Jin itu makhluk, ya kan? Makhluk. Kalau setan apa makhluk apa sifat? Jadi jin diciptakan dari api. Jin ini dia punya dua model. Ada jin mukmin, ada jin kafir. Buka surat Al-Jin ayat 11. dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikan. Di antara kami jin ada yang soleh dan ada yang toleh. Ya, lawan soleh kan toleh. Jadi jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang toleh. Nah, jin mukmin, jin kafir itu sama seperti kita manusia, ada mukmin, ada kafir. Jin mukmin dan jin kafir ini sama mendapatkan perintah seperti yang kita dapatkan perintah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin juga dikasih perintah untuk beribadah. Sama seperti kita. Diperintahkan untuk beribadah. Ketika nanti manusia yang mukmin dan jin yang mukmin melaksanakan perintah, dia akan masuk surga. Sebagaimana manusia yang tidak mukmin atau kafir dan jin kafir, dia akan masuk. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhkan neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagaimana jin dia masuk neraka, maka manusia juga masuk
neraka. Sebagaimana jin masuk surga, maka manusia juga masuk surga. Jadi dia mukmin dan kafir. Nah, yang kafir ini, mukmin kafir ini, kepalanya iblis. Setan itu sifatnya. Apa arti setan? Iyalah, arti setan apa? Menjauhkan. Setan itu artinya menjauhkan. Jin kafir punya karakter yang sama, namanya setan. Tidak ada jin kafir yang tidak setan. Berarti sifat setan. Sifat setan itu. Berarti kalau manusia dibilang setan, berarti sifat juga dia. Sifat kan minal jinnati wan nas. Berarti kalau dibilang manusia itu setan, berarti nggak salah. Ustaz. Karena dia kan menjauhkan. Sesuatu yang menjauhkan namanya setan. Kepalanya iblis. Iya. Ibarat manusia itu Adam. Makanya kan sejarah manusia itu Adam. Lawannya siapa? Iblis. Iblis ini nanti merupakan komandannya dari bangsa jin yang setan. Kenapa, Bu? Nah, jadi kalau ada nanti ibu cerita baca Al-Quran, di situ ada disebutkan tentang Adam, maka pasti sebelum Adam atau setelah cerita Adam ada iblis. Di mana aja, mau di Al-Baqarah, mau di Al-A'raf, setiap kali cerita Adam, apa sebelumnya atau sesudahnya, ada iblis. Sebagaimana kalau ada iblis, setelahnya atau sebelumnya ada Adam. Kenapa? Karena ini PS-nya, PS. Adam PS iblis. Pertama kali. Nah, pertama kali. Nah, nanti Adam punya keturunan sampai manusia, ya iblis ini punya jin, ya kan? Jin-jin kafir tuh dia semua tuh. Nah, jadi setiap jin kafir pasti dia setan yang berupaya untuk menjauhkan manusia dari kebaikan, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak cerita Adam ataupun iblis, disebutkan setan di situ, bisa setan umum, bisa setan iblis. Saya ulangi, kalau disebutkan setan, tidak ada cerita di situ ada Adam atau iblis, maka itu bisa dua, bisa setannya iblis atau setannya umum. Kalau tidak ada cerita tentang Nabi Adam atau iblis. Kalau ada Adam, maka ada iblis. Kalau ada iblis, ada Adam. Kalau tidak ada dua-duanya, maka setan yang dimaksud di situ adalah bisa setan iblis atau setan secara umum. Kesimpulannya nenek moyangnya setan jin setan, Ustaz. Walaupun misalnya dia nanti ada yang ke ininya, ke kejahatannya, nggak kayak kita manusia. Kita dari Nabi Adam ada yang jahatnya, ada yang baiknya, Ustaz. Ya. Berarti jin kayak itu juga. Ya, jin kafir. Jin kafir. Kalau jin muslim bukan dari iblis. Enggak lah, kan dia kan diciptakan memang orang soleh dia. Jadi nggak ada pembagian lagi. Nggak ada bagian lagi. Kafir ini baru ada pembagiannya dari setan, komandannya iblis. Iblis. Kan dari Keturunannya. Begitu. Kita Nabi Adam ada yang baik, ada yang jahat. Enggak, ya. Kenapa ke situ tadi?
Oh, lempar jin. Oh ya. Oh ya. Tadi kita bicara tentang bintang, kok langsung lari ke setan? Oh ya. Melempar setan. Nah, fungsi bintang untuk melempar setan. Oke. Jadi sudah ada dua. Jadi tadi untuk lentera alam semesta. Coba berapa jumlah bintang gebintang di langit? Berjuta-juta. Kalau matahari satu, bulan satu, bintang nggak terhingga. Nggak terhingga. Jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana kata Allah, aku bisa menciptakan bintang dalam jumlah yang banyak, maka juga aku bisa menciptakan manusia dalam jumlah yang banyak. Apa bedanya? Bedanya bintang di langit, kita di bumi. Ya kan? Bintang tampil dia di siang hari? Enggak, dia hanya tampil di manusia siang malam. Ya kan? Apalagi tadi bicara cinta nih kan? Coba apa tadi bahasanya? Hidup tanpa cinta? Ibarat malam tanpa bintang. Luar biasa ini. Sebenarnya ini Pak Ustaz, hidup tanpa cinta, cintanya Allah. Masya Allah. Cintanya Allah ya. Cintanya Allah kepada manusia itu nggak berhenti. Baik. Yang ketiga, ini yang tadi Ibu bilang, buka surat An-Nahl. Surat ke-16. Ayat 15-16. Ya. Baca. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Ya. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Ya. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Betul kan? Orang zaman-zaman dulu kan, sekarang juga sama kan? Sekarang juga lebih canggih. Ya. Jadi bintang ini menjadi petunjuk jalannya para orang-orang yang berjalan di laut. Apakah nelayan atau orang yang mencari mutiara atau orang yang mengeksplorasi gas di laut, itu menjadikan bintang itu sebagai pedoman, petunjuk. Ya kan? Jadi 3 fungsi bintang. Hiasan alam semesta, langit. Yang kedua pelontar setan. Yang ketiga petunjuk. Petunjuk arah. Coba kita bisa bayangkan nggak kalau malam itu tanpa bintang? Hah? Iya, apalagi tanpa bulan. Ini nggak usah bulan lah, bintang aja. Ya, itu bisa tidak ada kehidupan. Ya. Jumlahnya sangat banyak. Ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Ada bintang yang gemerlap. Berarti ada bintang yang tidak gemerlap. Yang nampak itu yang gemerlap. Apakah semua bintang gemerlap? Tidak. Ada yang tidak gemerlap. Nah,
Kenapa? Ya itulah dia sakit tadi. Setiap bintang yang gemerlap, apapun namanya, itu namanya apa? At-Tariq. At-Tariq. Kalau bintang yang nggak gemerlap, An-Najm. Kan ada surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Nggak gemerlap. Tapi bersuara, Pak. Kenapa? Apakah bintang itu bersuara? Karena ada yang misalkan astronom yang ke bintang mendengar suara ketukan bintang. Ya. Jadi Tariq sebenarnya asal kata Tariq ini artinya mengetuk. Misalnya nih, kita ngetuk pintu. Ketuk pintu itu secara bahasa artinya toroka. Pengetuk pintu namanya Tariq. Bersuara. Baik, itu ketukan. Jalan itu Tariq juga. Ibu kan kalau pergi umrah, apa kata orang penjaga? Torik ihat, ya kan? Awas jalan. Orang kan mau lewat. Artinya jalan dikosongin. Itu betul bukan? Kita lagi usuk sholat, lagi azan, torik. Itu kan artinya jalan. Ibu-ibu sering diusir kan? Ibu-ibu kan sering diusir. Nah, jadi torik itu artinya jalan. Kenapa torik itu disebut dengan jalan? Karena ketika kita jalan kan bersuara kan. Nah, apalagi misalnya ibu-ibu pakai sepatu baru, ya kan? Pakai sepatu baru yang ada haknya tuh kan, kan bersuara deh kan. Setiap jalan yang mengeluarkan suara namanya torik. Makanya dalam Al-Quran itu jalan itu ada 3. Ada torik, ada sabil, ada sirat. 3 ini artinya jalan, tapi beda makna, beda penggunaan. Sabil, sirat, torik. Sirat di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Jangan cepat kali sirat di neraka. Kita dunia dulu, Bu. Beramal dulu kita dunia nih, nanti baru kita lewat sirat di akhirat. Sirat itu jalan. Ihdinas siratal, apa artinya? Jalan yang lurus. Kalau sirat yang di akhirat itu memang jembatan, tapi nanti di akhirat. Untuk dunia ini sirat itu artinya jalan. Sabil juga artinya jalan. Torik artinya jalan. Tapi penggunaannya berbeda-beda. Kenapa tidak Allah sebutkan ihdinat tiraqal mustaqim atau ihdinas sabilal mustaqim? Enggak dipakai. Dipakai ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti kalau kajian bahasa ini nanti kita bahas di lain waktu. Tapi intinya bahwa torik ini artinya sesuatu yang mengeluarkan suara. Ketukan. Jalan torik karena dia ketika kita jalan mengeluarkan suara. Orang yang ngetuk pintu namanya torik karena mengeluarkan suara. Bintang itu disebut juga dengan torik karena dia mengeluarkan suara. Itulah yang tadi Ibu bilang, yang ada astronot dengar suara ketukan-ketukan di alam, di langit itu adalah torik, bukan najm. Dia torik karena dia bersuara. Nggak bersuara, tidak bersinar. Ya kan? Bintang juga.
Makanya dia di sini disebut dengan torik. Jadi ketukan bintang itu sesungguhnya Allah sudah ingatkan sejak awal. Ya. 1500 tahun lalu ketika Al-Quran diturunkan. Nah, gimana ceritanya kok bintang itu bisa bersuara? Wallahu alam. Itu Allah yang memberikan hidayah kepada dia, kepada bintang untuk bersuara, mengeluarkan suara ketukan. Dan itu kan bukan sesekali, memang terus menerus. Suara bintang itu, suara ketukan itu, oleh astronot yang naik ke langit itu mendengar itu dalam waktu yang lama. Itu namanya torik. Nah, dengan alam, gitu. Melalui astronot. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi memang di sini mengenai torik ini, An-Najmus Tsaqib ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan torik itu adalah setiap bintang yang gemerlapan di malam hari, yang itu dijadikan sebagai petunjuk untuk di langit, untuk di bumi, untuk di daratan dan di lautan. Ada yang mengatakan dia adalah Suraya indal jumhur. Suraya itu tadi bintang kejora. Bintang kejora. Ya. Ada yang mengatakan bahwa semua yang ada di langit atas nama bintang itu namanya torik. Semua. Ya. Karena dia hadir di setiap malam. Setiap yang datang kepada kamu pada malam hari itu namanya torik. Nah, makanya ibu sekalian, kita itu diajarkan doa. A'udzubika min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Artinya, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan ketukan-ketukan malam dan siang. Ketukan-ketukan malam. Malam juga, torik juga. Kan tadi kan setiap yang ngetuk kan. Jadi nahan Nabi, hadis ini disebutkan Nabi, nahan Nabi an yatrukar rajulu ahlahu turukan. Jadi Nabi itu melarang kita untuk mengetuk pintu banyak-banyak. Iya. Kan kita kan tiga kali aja kan. Ketika sudah 3 kali selesai. Orang Arab dulu pokoknya sampai ya kan. Nah, itu nggak punya etika tuh. Orang mau istirahat, ya kan? Ay ya'tihum faj'atan bil lail, dan khususnya ketukan pada malam hari. Orang datang ngetuk-ngetuk pada malam hari. Nah, itu kan ya biasanya yang ngetuk itu siapa? Ya.
Nah, makanya kita diminta hadis, diajarkan doa, a'udzubika min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, kecuali orang yang ngetuk untuk kebaikan. Nah, kalau tengah malam kebaikan atau keburukan? Orang yang datang bangun jam 12 malam? Nah, ya. Ah, itu minta tolong, ini enggak minta tolong. Ah. Baik, lanjut Bu. Ayat keempat. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap jiwa pasti ada penjaganya. Jadi tadi kan Allah bersumpah, yang bersumpah siapa? Allah. Huruf sumpahnya apa? Wow. Objek sumpahnya langit dan bintang. Langit dan bintang. Apa tujuan Allah bersumpah dengan langit dan bintang? Untuk menegaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Setiap jiwa ada penjaganya. Setiap kita nih ada penjaganya. Siapa penjaganya? Malaikat. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Apa namanya? Diulang. Salah. Mencatat amal keburukan dan kebaikan Raqib dan Atid. Iya. Tapi namanya salah terucap. Yang betul apa? Hah? Coba buka surat Qaf. Surah berapa Ustaz? Ayat surat ke 50 ayat 17-18. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Ya kan? Ada yang mencatat kan? Ada yang menjaga kan? Berarti termasuk pengawas dan mencatat. Hmm? Kan sudah di pengawas, malaikat pengawas selalu siap mencatat. Iya. Jadi Raqib dan Atid itu yang pengawas juga. Iya. Kalau kiroman katibin itu fungsinya. Kiroman malaikat yang mulia, katibin yang mencatat. Namanya siapa? Raqib dan Atid. Raqib, Atid. Nah, supaya jangan salah bilangnya. Masa dengan penjaga kita nggak tahu namanya? Memang dia nggak memperkenalkan diri, tapi ayatnya ada. Raqib, Atid. Surat Qaf ayat 18. Berarti tolong Ustaz ini enggak Ustaz dari Jibril, Mikail, Israfil, jangan salah nanti kita ucap namanya. Sampai 10 Ustaz. Karena kita ajar anak-anak nanti jangan kayak kemarin-kemarin saya bilang Atid, padahal Raqib, Atid. Berarti dari Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Udah 10. Ulang lagi namanya. Mantap. Jangan lagi salah bilangnya. Itu penjaga kita tuh. Yang jaga kita nggak tahu namanya. Kenapa? Nanti dibilangnya ini tidak tahu siapa saya. Nah, jadi
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi setiap kita itu, setiap jiwa, setiap kita itu ada penjaga. Penjaganya adalah raqib. Raqib dan atid. Ya. Jadi dia selalu menjaga amal kita, mencatat ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, semuanya dijaga. Coba buka surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Ya. Ya. Surat 13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Coba, mereka itu menjaga kita dari depan dan belakang, samping kanan, samping kiri. Dia menjaga kita. Sebagaimana setan itu, dia akan mendatangi dan menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Ya kan? Maka malaikat juga menjaga kita. Jadi malaikat yang selalu membisikkan kebaikan kepada kita itu selalu menjaga kita. Jadi raqib dia mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Dan itu tidak lalai, tercatat dan diawasi. Pengawasan. Memang semuanya atas perintah Allah. Ini tadi, yahfazunahu min amrillah. Mereka itu menjaga manusia ini atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Berarti yang menjaga hakikatnya siapa? Allah. Makanya hafizah kan? Kan di antara nama Asmaul Husna, hafizah kan? Allah yang maha penjaga. Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Nah. Ya, dia catat apa yang kita lakukan. Ya kan? Nah. Baik. Buka surat Al-An'am ayat 61. 61. Surat 6 ayat 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, wa yursilu 'alaikum hafazah. Kami akan utus kepada mereka penjaga-penjaga. Ya kan? Buka Al-Infitar surat 82 ayat 10-11. Ayat 10-11. Ya. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Nah, jadi sifat malaikat yang hafizin tadi itu, yang selalu menjaga manusia, itu sifatnya apa? Kiraman. Dia mulia. Kiramin bararah kalau dalam surat Abasa. Dan katibin, dia selalu mencatat. Dia mulia dan dia mencatat. Namanya apa tadi? Raqibun atidun. Ya.
sifat. Sifat malaikat itu banyak. Ya. Bi aidi safarah kiramin bararah. Bi aidi safarah, safarah itu artinya utusan. Utusan yang mulia. Kiramin yang mulia, bararah yang selalu berbuat baik. Nah. Gitu. Jadi di Al-Baqarah, di Abasa, bi aidi safarah kiram bararah. Dah 3. Di sini kiraman katibin 5. 5 sifat daripada malaikat. Enggak pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Manusia. Karena memang malaikat itu diciptakan seperti itu. Memang casingnya malaikat begitu. Kalau kita, casing kita bisa berubah-ubah. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Malaikat enggak berubah-ubah. Sejak diciptakan sampai nanti dia wafat, dia begitu. Enggak ada pernah bermaksiat. Ya. Yang bermaksiat itu manusia. Baik. Wa in kullun lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa pasti ada yang menjaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keutamaan langit dan bintang dan menjelaskan tentang fungsinya untuk menegaskan bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Setelah diingatkan bahwa kita ini ada penjaganya, diingatkan lagi bahwa kita itu berasal dari mana? Untuk menegaskan tentang kepastian hari kiamat. Baca, Bu. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya. Maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah setiap manusia melihat dari apa dia diciptakan. Bukan dari siapa. Kalau dari siapa, mimman. Tapi sebelum tahu siapa, harus tahu dulu dari apa. Karena apa itu dari siapa. Ya kan? Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk mengerenung, untuk melihat, untuk memperhatikan dari apa kita diciptakan. Nah, supaya kita tahu bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air mani yang terpancar. Min ma'in dafiq. Nah, Bu. Lima itu memang spesial air dari air. Iya. Tapi memang diputuskan untuk mani. Gitu. Mani. Jadi bukan dari yang lain. Bukan. Ya. Jadi kalau Adam itu dari tanah, Hawa itu dari tulang rusuk Adam,
setelah Adam dan Hawa semua manusia dari air mani tanpa terkecuali. Jadi Allah ingin katakan kalian itu dari air yang hina. Kenapa? Air yang hina. Ya. Jangan sombong. Dan kan nggak ada, dulunya nggak ada. Coba, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kebangkitan, tapi melalui perenungan proses penciptaan. Kan manusia ini nggak meyakini akan hari berbangkit. Oke, sekarang kalau nggak yakin, aku tunjukkan kepada kamu, kamu itu dari apa? Nggak ada dulunya kamu. Tiba-tiba ada orang tua, terciptalah kamu itu dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Lanjut, Bu. Yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Nah, yang keluar, ini coba lihat. Ini Al-Quran menjelaskan air mani itu keluarnya dari tulang sulbi dan tulang dada. Kita kan nggak pernah buat penelitian gitu kan. Nggak pernah kita tahu entah dari mana keluar. Ya kan? Tapi Allah menyebutkan dia itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Kenapa? Karena Allah mencipta. Allah detail. Ini terus terang nih kalau dikaji dari sisi ilmu kedokteran menarik. Cuman karena saya bukan kedokteran, saya tahu apa yang ada di sini gitu. Jadi kalau ada yang paham tentang ilmu kedokteran, dia bisa jelaskan ini khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Nah, ya. Bisa diasumsi enggak? Dari tulang punggung dan tulang dada. Karena antara tulang punggung dan tulang dada itu kan ada lambung, Ustaz. Ya. Lambung itu kan dari makan, cari pati. Iya. Nah, cari pati itu kan baru terciptanya air mani. Iya. Itu. Jadi ini pengertian bisa seperti itu. Ini terus terang kalau mau didalami panjang. Karena dari yang kita makan dan yang kita minum itu menjadi keluar air mani dan pati, baik untuk laki-laki maupun untuk yang perempuan. Kalau yang halal, halal lah dia. Kalau yang haram, haram lah dia. Jadi Ustaz, itu banyak kejadian yang karena haram, penerimaan semua nggak bisa. Betul. Dan itu nanti akan berdampak kepada hasil akhir nasab. Jadi makanya untuk urusan berkeluarga ini bukan sebenarnya urusan yang sepele, karena ini terkait dengan keberlangsungan generasi. Ya kan? Karakter ayah dan karakter ibu itu akan turun melalui ma'in dafiq tadi itu. Kan terpancar. Maka apa yang terpancar dari ayah turun ke anak. Apa yang terpancar dari ibu turun ke anak. Jadi bukan hanya masalah air terpancar, bukan. Tapi apa yang setelah itu, apa yang sebelum itu, dan apa yang setelah itu. Makanya proses perkawinan ini dia sakral. Sangat sakral. Ya, cari bibit bobot. Iya, makanya ada hadisnya. Itu. Karena ini nanti menentukan keberlangsungan.
Dzurriyyah itu dzurriyatan thayyibah atau dzurriyatan dhi'afa. Kalau thayyiban generasi yang baik. Kalau dzurriyatan dhi'afa generasi yang lemah. Dari sini semua. Makanya dalam surat Abasa Allah menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah setiap jiwa, setiap manusia melihat apa yang dia makan. Karena yang dia makan itu akan keluar di situ. Sumbernya di situ. Kalau yang dia makan baik, baiklah tuh. Kalau yang dia makan nggak baiklah tuh. Jadi itu anak kita, generasi kita dari yang kita makan. Banyak makan micin. Makanya kan anak kita itu kan dia kalau nggak dominan sifat ayah, nanti dia seperti ibu kan? Kenapa? Karena campur, pancaran tercampur. Nggak ada yang lain. Pasti dia kalau nggak dominan ayah, dominan ibu. Sifatnya itu turun dari mana? Iya, dari ayah dan ibu, tapi melalui ma'in dafi tadi itu. Ya, semuanya dari makanan, semua dari makanan dan minuman, tapi berawal dari ma'in dafi. Kalau wajahnya ada dari neneknya, ada dari tetangga. Itu nanti di situ. Ma'in dafi itu semua nanti di situ. Mau parasnya, mau rambutnya, mau akhlaknya, mau tingkah lakunya, mau kulitnya hitam putih, nanti di situ semua. Nah, makanya ini kalau dibahas secara kedokteran, ini menarik. Nah, yakhruj min baini sulbi wat tara'ib. Oke. Jadi sulbi dan taraib itu adalah ya bagian dari unsur manusia kan? Ya. Jadi dia keluar dari situ, diciptakan juga dari situ, ya kan? Dari darah. Sementara darah kita itu pabriknya itu di tulang punggung. Tulang punggung. Oh gitu ya. Pabrik darah kita dari tulang punggung. Makanya tulang dia hati-hati kali dengan tulang punggung. Di sini ya. Iya, Pak Ustaz. Ini Pembentuk darah. Iya, di situ Pak Ustaz. Wah, itu kan saya nggak ngerti tuh. Dokter aja ya. Saya nggak tahu tuh. Saya bukan dokter. Berarti sulbi itu pabriknya penghasil darah. Iya, sulbi. Sulbi. Iya. Pabriknya Kalau taraib kan dada, tulang dada. Sulbi tulang punggung. iya. Iya. Pembentukannya pabriknya di situ. Iya, betul. Betul. Iya. Promosi kita di situ, jangan sampai kita Nah ini kenapa Allah sebutkan tulang punggung dan tulang dada. Nah ini perlu dikaji. Nah, ada apa dengan tulang punggung? Ada apa dengan tulang dada? karena kalau kita kaji dari ayat-ayat penciptaan Allah itu memang dari segumpal darah. Segumpal darah. Kan? Dari Ya. air mani jadinya nanti segumpal darah Darah, mudghah, ya, jadi ke segumpal alaqah, iya, nutfah, dari nutfah alaqah, segumpal darah. iya. Jadi memang arahnya ke situ kan kalau di Quran mengatakan. Oh ya, Betul sekali. betul sekali ya. Iya, Masya Allah. perjalanannya itu loh. Ya, prosesnya itu. Quran sudah jauh hari sudah mengatakan sebelum orang itu ditemukan. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Terbuka semua Dan kami Ya. Sama. Saya juga nggak tahu nih. Karena apa rahasia tulang punggung, apa rahasia tulang dada? ini kan juga belajar
Ya. Baik. Lanjut. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Untuk mengembalikan manusia setelah dia mati, bagi Allah gampang sekali. Karena dia didatangkan dari tidak ada menjadi ada, terus dia tiada lagi. Ya kan? Maka Allah untuk mengadakan dia lagi gampang. Apa hubungannya ini dengan Hari pembalasan. bukan? Dengan langit. Apa tadi? Bintang. Apa hubungan ini dengan bintang? Ya, apa hubungannya? Sebagaimana bintang itu kan dia tenggelam timbul. Begitu juga. Begitulah manusia. Hidup mati. Hidup mati, hidup mati. Coba, bintang itu berapa kali dia tenggelam, berapa kali timbul? Iya kan, siang kan nggak tampil deh kan? Malam tampil. Selama bumi ini, dunia ini ada, maka dia tenggelam timbul, tenggelam timbul. Manusia hidup mati, hidup mati. Jadi jadi fenomena penciptaan dan keberadaan bintang di langit sama dengan keberadaan kalian. Kalian itu dari nggak ada menjadi ada, dari air mani terpancar, ada proses mati. Untuk menciptakan manusia, membangkitkannya lagi, bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Menciptakan, menghidupkan apa yang sudah mati. Mudah. Sebagaimana Allah menghidupkan dia dari tiada. Mudah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya hidup maka sangat berkuasa. Ya. Ya. Beginilah Allah meyakinkan kita supaya kita itu meyakinkan bahwa Allah itu bisa menciptakan hari kebangkitan. Iya. Sebenarnya itu tujuannya. Hari kiamat itu pasti. Hari berbangkit itu pasti. Inilah ayatnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada imam. Iya. Ya kan? pasti ada. Kalau nggak ada gitu ya. Iya. Ini mau kita habiskan atau mau cukup nih? Sampai 17. Ini baru 8. Nah, sampai 10. Ya. Coba innahu ala raj'ihi laqadir. Bahwasanya Allah Ta'ala untuk mengembalikan manusia, menghidupkannya lagi, maha kuasa. Lanjut. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Pada hari itu semua rahasia akan ditampakkan. Pada hari berbangkit. Jadi tujuan dibangkitkan manusia untuk membuka rahasia. Selama ini kan rahasia nggak tahu kita. Amal kita rahasia kan? Allah merahasiakan kan nggak di print out untuk kita kan? Nggak ada. Nanti di sana. Jadi rahasia kita, kebaikan dan keburukan akan dibuka. Antara kita sendiri, rahasia kita dibuka. Rahasia kita sama orang lain akan dibuka. Rahasia orang lain untuk kita akan dibuka. Semuanya akan. Kenapa? Semua rahasia akan dibuka.
Itulah fungsinya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Yauma tublas sarair. Hari semua rahasia akan dibuka. Baik buruk dibuka semua, nggak ada yang tersembunyi. Tapi untuk kita, untuk yang kita, Kenapa? rahasianya kan untuk kita yang dibukakan, Allah menampakkan kepada kita. Sekarang ketika kita berhadapan di mahsyar, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya bermuka masam. Itu terbuka nggak? Terbuka. Umum. Kan itu kan tempatnya tempat umum. Satu areal tempat, satu sama. Nggak ada yang berbeda. Kenapa? Nggak ada, sama. Nanti PFI kalau udah surga neraka. Kalau di mahsyar tuh sama semua. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dibuka. Nggak sempat ngurus-ngurus karena sibuk kita dengan urusan sendiri. Iya. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan dan menolong di hari itu. Di hari semua rahasia akan dibuka. Siapa yang nolong? Siapa yang akan bantu? Nggak ada. Kecuali amal masing-masing. Ya kan? Nah, makanya kita harus menyibukkan diri dengan amal kita masing-masing. Hana petawuru hatta goma. Amal masing-masing aja. Kenapa? Iya, karena semuanya akan dibuka. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa nolong dan tidak ada yang bisa membantu kecuali amal kita sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini nanti pertemuan berikutnya tentang Al-Quran Risalah. Ya, Allah bersumpah lagi, sumpah lagi tentang langit dan tentang bumi untuk Al-Quran. Nah, kalau tadi langit dan bintang untuk manusia, nanti langit dan bumi Untuk Al-Quran. Nah, tadi langit dan bintang untuk manusia, nanti langit dan bumi untuk Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.